Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pondok Pesantren Asy-Syifa Muhammadiyah Bantul. Dan kali ini kita kembali lagi dengan Ustadz Husnul Azhar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Harin juga sehat? Alhamdulillah, insya Allah sehat terus Ustadz. Ya, Alhamdulillah kali ini kita kembali lagi dengan Ustadz Azhar, dan insya Allah Ustadz Azhar akan membagikan ilmu-ilmu baru dan tentunya sangat menarik untuk ditonton. Jadi jangan lewatkan ya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai dakwah yang ada di negara Indonesia, dakwah Islam. Dan kali ini kita akan membahas mengenai seluk-beluk, mengenai amar ma'ruf nahi munkar di Indonesia, dan juga tentunya kita akan kembali lagi kepada organisasi yang saat ini kita geluti, yakni Muhammadiyah. Dan untuk kali ini langsung saja ya Ustadz ya, di pertanyaan pertama ini kan kita sudah melihat nih banyak sekali fenomena dakwah, dan dakwah itu di Indonesia itu hanya kita lihat ya Ustadz, itu hanya dipegang dan disampaikan oleh ulama dan juga ustadz-ustadz ya. Apakah dakwah itu memang dibebankan hanya kepada ulama dan ustadz atau kepada semua orang ya? Karena ayat 104 ini Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Ustadz. Jadi kan di ayat itu sudah disebutkan ya Ustadz mengenai menyeru kepada kebajikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Maka apakah seperti saya nih contohnya Ustadz ya, saya hanya orang biasa nih, apakah saya juga punya kewajiban atau hanya Ustadz nih, Ustadz yang sudah memiliki ilmu, yang seorang ulama dan juga Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Hanin. Jadi agama Islam itu adalah merupakan agama dakwah ya, sebagaimana risalah-risalah yang juga diberikan kepada Nabi dan Rasul terdahulu. Maka kita sebagai umat Islam ini juga harus memiliki perhatian yang serius terhadap kewajiban dakwah ini, sebagaimana ayat yang dibaca oleh Mbak Anin tadi, surat Ali Imran ayat 104 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayat. Wal takum minkum, dan hendaklah ada segolongan orang dari kalian. Jadi dalam kajian tafsir, seperti misalnya kalau kita kaji dalam tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Quraisy Shihab, atau di dalam tafsir Al-Maraghī yang dikarang oleh Syekh Al-Maraghī. Dalam dua tafsir ini ada kesamaan penafsiran ya, bahwa minkum di sini memang bisa dimaknai mimba dia, yang artinya adalah sebagian umat Islam. Tapi juga bisa dimaknai dengan mingkul yang memiliki makna seluruh umat Islam. Ya. Jadi saya kira tidak ada pertentangan dari dua makna yang bisa kita ungkap dari penafsiran ayat ini. Artinya kita maknai sebagian umat Islam atau seluruhnya ya, itu sama maknanya. Sama dalam arti apa? Sama-sama ada kewajiban bagi umat Islam untuk mendakwahkan agama ini. Nah, dakwah dalam bentuk apa? Ya'muruna bil ma'rufi ya, menyeru kepada kebajikan ya, mengajak kepada kebajikan, kebaikan. Nah, ini tidak hanya melalui lisan ya, tetapi juga bisa dengan contoh, yaitu amal perbuatan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah kemungkaran. Maka dakwah itu isinya dua itu. Jadi tidak hanya menyeru kepada kebaikan, tapi juga harus berani untuk mencegah kemungkaran. Nah, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam berdakwah. Nah, kembali kepada kewajiban dakwah tadi. Kalau kita kaitkan ya dengan zaman sekarang ini ya, memang kalau kita lihat dalam media sosial ya, itu memang banyak sekali muncul ya para ustadz yang kemudian memposisikan diri sebagai ustadz atau ulama misalnya, yang kadang-kadang
juga memang ada ya dalam tanda kutip itu kadang-kadang belum menguasai ilmunya. Kemudian di dalam menyampaikan pemahaman agama itu juga kurang pas. Maka dalam kondisi seperti ini yang memang sangat bebas ya untuk menyampaikan sesuatu itu, ya bisa kita maknai bahwa yang kita terima daripada dakwah yang disampaikan oleh para ustadz ya melalui media apa saja itu ya harus kita saring ya, sehingga ya kemudian kewajiban untuk berdakwah tadi itu minggum itu juga bisa dimaknai dengan tafsiran yang sebagian tadi ya. Jadi memang ya sebagian orang yang memang kita terima dakwahnya karena memang mereka memang sudah mumpuni, punya kapasitas keilmuan yang cukup, sehingga mereka yang kita terima pemahamannya. Dan yang tidak sesuai ya memang harus kita hindari, harus kita tolak ya. Ini ya karena akibat daripada sekarang mudahnya ya media sosial yang memang siapa saja itu bisa mengunggah apa yang disampaikannya. Maka kita sebagai umat Islam juga harus berhati-hati di dalam menyaring informasi-informasi tentang agama ya yang harus kita pilih, sehingga yang kita pilih itu adalah yang memang sesuai dengan pemahaman Quran dan hadis yang benar. Nah, maka ayat itu ditutup dengan waulaika humul muflihun. Orang-orang yang betul-betul mendakwahkan agama itu dengan paham yang benar, dengan cara yang benar, ya, maka dia akan tergolong daripada golongan orang-orang yang beruntung itu tadi. Nah, maka artinya misal ya di Muhammadiyah itu maka ada namanya majelis tabligh dan dakwah khusus yang punya sekian banyak program, yang kemudian juga memiliki dai-dai yang sudah disiapkan. Kemudian mungkin juga ormas-ormas lain yang juga punya pemahaman yang lurus ya tentang Al-Quran dan hadis. Maka dari mereka-mereka itulah yang kemudian kita terima ya di dalam pemahaman agama yang disampaikan. Memang harus selektif kalau untuk sekarang ini, karena ya orang dengan bebas bisa menyampaikan apa saja yang mau disampaikan. Ya. Ustaz kan tadi menyinggung ya Ustaz mengenai bebasnya akses informasi ya Ustaz. Ya. Dan juga ketika kita melihat realitas sosial ya Ustaz, kita menemukan bahwasanya banyak sekali percampuran budaya baik dari luar negeri maupun dengan budaya Indonesia sendiri Ustaz. Jadi apakah ada ini Ustaz problematika dakwah eksternal yang terjadi di luar Islam ataupun eksternal secara Islam tetapi di luar berkaitan dengan dunia luar ini Ustaz? Ya, tidak bisa kita pungkiri ya, sebagaimana yang sudah kita kaji sebelumnya ya di kajian tentang gerakan liberalisasi Islam itu, bahwa ada sekelompok umat ya non muslim yang memang mereka ini punya tujuan khusus, yaitu untuk merusak agama Islam itu, yang mereka menamai dirinya dengan gerakan orientalis itu ya. Sehingga memang harus kita akui itu. Jadi ada gerakan-gerakan dari orang-orang non muslim yang berusaha untuk mengaburkan ya, pemahaman-pemahaman dalam Islam ya, sehingga umat Islam itu tidak lagi memahami secara murni apa yang ada di dalam kitab sucinya. Ini harus kita akui ya, adanya tantangan dakwah itu. Maka kalau kita lihat sekarang misalnya ya, para pemuda-pemudi kita, mereka muslim, lahir di keluarga muslim, tetapi cara berpakaiannya sudah jauh sekali dari aturan Al-Quran dan hadis. Cara atau gaya hidup mereka juga seperti itu ya. Bahkan yang dijadikan sebagai teladan atau kudwah itu juga tidak lagi bagaimana mencontoh para nabi dan para sahabat ya, tetapi yang menjadi panutan mereka itu adalah para artis. Nah ini kan menggambarkan bahwa ya Islam ya, tetapi kehidupannya sudah sangat jauh dengan Islam. Nah ini yang harus kita sadari, bahwa ada gerakan ghazwul fikr ya, yang
gencarkan ya oleh orang-orang orientalis tadi yang notabene mereka adalah orang non-muslim yang ingin ya Islam ini tinggal namanya saja ya, tapi ajarannya sudah dijauhi atau ditinggalkan. Ini tantangan eksternal ya yang dihadapi oleh umat Islam. Ya kan tadi kita sudah membahas mengenai eksternal ya Ustaz. Ya. Tentunya pasti ada problematika dakwah internal ya Ustaz. Apalagi terkadang ini karena di Indonesia sendiri ya kita melihat faktanya, realitasnya terdapat banyak organisasi masyarakat, ormas Islam. Tapi dari beberapa ormas, bukan beberapa Ustaz, mungkin ada ormas yang berpikir secara parsial, tidak universal. Kemudian tidak bisa meletakkan mana tekstual dan kontekstual ya Ustaz ya. Jadi kalau menurut Ustaz ini problematika dakwah internal apa saja nih Ustaz di Islam sendiri? Ya, selain tantangan ya eksternal tadi dari pihak non muslim tadi, memang harus kita akui internal umat Islam itu juga masih memiliki sekian banyak masalah ya. Ya sebenarnya sekian banyak ormas itu tidak masalah ya. Yang terpenting adalah bagaimana cara pandang terhadap Islam, cara pandang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai dengan apa yang dulu dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Itu selesai sebenarnya, tidak ada masalah. Cuma kemudian ya banyak kepentingan orang-orang non-muslim tadi yang kemudian bisa merusak pemikiran Islam tadi. Ya, maka kalau kita lihat ya sekarang banyak model ustadz artis misalnya. Ya kita tidak kemudian menjustifikasi semuanya tidak benar ya tidak, tetapi kalau kita lihat ya dari sekian banyak ustadz yang kemudian ya sering nongol di televisi itu kadang-kadang ya hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh televisi itu, sehingga yang disampaikan pun ya kadang-kadang ya sesuai dengan pesanan. Itu sisi yang pertama. Kemudian yang lain misalnya ya sejak dulu sebenarnya adanya para ulama yang disebut dengan ulama ulama yang mencoba untuk mendapatkan kekayaan ya dengan cara menjilat penguasa. Nah, ini kan juga ya saya kira secara naluri atau secara hati nurani lah bisa gitu kita lihat ada orang-orang yang dia menamakan dirinya ustadz ya, tapi kemudian ya hanya mengikuti penguasa saja, ini juga ada. Nah ini yang berbahaya. Ya. Nah selain itu ya di sisi lain ini juga ada paham-paham agama yang kemudian juga tidak pas di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu. Maka disinilah perlunya ya bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis itu betul-betul sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi dahulu. Ya, saya kira contoh kehidupan Nabi dan para sahabat itu sudah tuntas untuk kita contoh ya dalam hal akidah, akhlak, ibadah. Ya, itu sudah final itu. Ya. Sehingga kalau di Muhammadiyah misalnya itu kan ketika menamakan diri sebagai gerakan Islam, ya, sebagai gerakan dakwah Islam, itu kan kemudian dilanjutkan dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Ya, Al-Quran sudah jelas ya, seluruh ayatnya kita yakini mutawatir. Ya, tinggal bagaimana cara memahami. Nah, kemudian hadis itu kan nanti juga tidak hanya bagaimana cara memahami, tetapi bagaimana kita memilih hadis yang memang itu betul-betul diyakini dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan cara seperti itu, saya kira cara beragama kita nantinya akan ya menjadi paham agama yang betul-betul sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira itu tantangan internalnya. Bagaimana betul-betul kita mengkaji Quran dan hadis itu sesuai dengan apa yang dicontohkan ya oleh Nabi dahulu di dalam menginterpretasikannya, ya, menafsirkannya. Ya, tadi Ustaz sudah menjelaskan mengenai problematika dakwah baik eksternal maupun internal nih Ustaz. Ya. Maka apa ini Ustaz? Kan kalau kita kembali pasti di akhir ya kita pasti Ya. kembali membahas tentang Muhammadiyah Ustaz. Ya. Maka apa ini model dakwah
yang ditawarkan oleh Muhammadiyah, Ustaz. Apalagi sekarang kita tahu bahwasanya generasi ini tidak hanya generasi milenial, Ustaz. Ada generasi X, ada generasi Z, ada generasi Alpha yang baru lahir itu. Jadi bagaimana model dakwah yang ditawarkan oleh Muhammadiyah, Ustaz? Ya, saya kira contohnya nanti banyak ya, tidak hanya Muhammadiyah ya banyak. Tapi biar lebih mudah ya, karena Muhammadiyah ini kan secara struktural juga cukup lengkap, kemudian amal usaha juga banyak, kemudian paham agamanya juga jelas, tidak sesat dan menyesatkan. Maka saya kira mengambil contoh dari Muhammadiyah nanti juga bisa ini mewakili ormas-ormas yang lain gitu ya. Nah, Muhammadiyah melalui majelis tabligh dan dakwah khusus itu kan sudah memunculkan metode dakwah yang dinamai dengan multikultural. Ya, jadi dakwah yang ditempuh itu dengan sekian banyak jalur. Ya, artinya dakwah itu tidak hanya dimaknai dengan kultum, ya, kemudian ceramah, kemudian kajian, tidak seperti itu. Ya, tidak hanya dimaknai itu maksudnya, tapi juga dimunculkan dalam bentuk amal usaha. Misal ya, Muhammadiyah mendirikan lembaga pendidikan. Itu kan jelas ya bahwa Muhammadiyah itu sejak awal itu sudah mendedikasikan ya sebagai gerakan dakwah. Maka amal usaha dalam bentuk apapun ya, baik itu lembaga pendidikan, kesehatan, sosial, itu dalam rangka untuk dakwahnya. Dakwah dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan bahwa berislam itu ya harus seperti itu. Ya, memajukan pendidikan, memajukan kesehatan, memajukan gerakan sosial dan bidang-bidang yang lain. Ya. Selain itu ya, di dalam amal-amal usaha itu juga diselipkan adanya dakwah. Maka misal ya, di sekolahan-sekolahan Muhammadiyah itu mesti ada pelajaran ismubah. Ya. Islam, kemuhammadiyahan, bahasa Arab itu mesti ada. Kemudian di kampus-kampus Muhammadiyah itu juga ada namanya mata kuliah yang juga wajib diambil. Ya, di 174 yang sementara saat ini ya, itu ada sejumlah 174 ya, perguruan tinggi Muhammadiyah ya, itu juga diajarkan mata kuliah AIK, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Itu juga salah satu daripada model dakwahnya Muhammadiyah, mewujudkan lembaga pendidikan yang maju, itu bagian daripada dakwah itu sendiri. Kemudian menyelipkan nilai-nilai keislaman, bagaimana cara memahami Islam dengan benar, ya, dengan adanya ismubah, adanya mata kuliah AIK tadi. Nah, ini adalah bentuk daripada dakwah multikulturalnya Muhammadiyah. Kemudian juga dengan model-model yang lain. Sekarang eranya media sosial ya, maka Muhammadiyah juga sampai saat ini alhamdulillah sudah punya TV-mu ya. Itu juga salah satu model gerakan dakwah Muhammadiyah. Dan juga tidak kita lupakan misalnya adanya Ortum, organisasi otonom Muhammadiyah ya, seperti IPM, kemudian Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Gerakan Kepanduan Hizbul Waton, Nasihatul Aisyah, kemudian Aisyah, itu kan diantaranya seluruhnya itu adalah dalam rangka untuk gerakan dakwah tadi. Ya, jadi sudah sangat menyeluruh ya bentuk dakwahnya. Nah, ini yang kemudian di Muhammadiyah disebut dengan gerakan dakwah yang bersifat tajdid, yaitu selalu ada pembaharuan, menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang kemudian dirumuskan dengan model dakwah multikultural tadi. Nah, saya kira dengan pemahaman seperti ini maka sebenarnya ya, kalau kita berpijak dari surat Ali Imran ayat 104 tadi itu ya, apapun profesi kita yang kita geluti sekarang ini ya, kita punya kewajiban untuk berdakwah dengan cara apapun yang kita bisa sesuai dengan profesi kita masing-masing. Ingat, dakwah itu tidak hanya ceramah ya, tetapi kita berbuat baik, kemudian orang lain itu bisa terinspirasi dari apa yang kita lakukan, itu sudah dakwah. Nah, saya kira itu model dakwah yang bisa kita terapkan sehingga nanti banyak orang yang makin simpatik ya dengan kita,
kemudian mau menerima kebenaran Islam itu, ya, sehingga Islam yang kita munculkan adalah Islam yang berwajah rahmatan lil alamin, ya, sehingga orang kemudian tidak takut, ya, dalam tanda kutip takut dengan Islam Islamofobia itu. Jadi ini yang perlu kita munculkan, cara beragama, ya, dengan memunculkan toleransi yang tinggi, kita munculkan kemajuan, ya, tanpa kekerasan dan sebagainya itu. Ya. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin kalau teman-teman pemirsa bisa ingin melihat kajian dakwah lain, bisa mungkin dicek video-video di bawah di channel YouTube Ponpes Asyifa Muhammadiyah Bantul. Insya Allah di situ juga banyak sekali ilmu yang bisa diambil, jadi silahkan bisa langsung dicek. Ya betul Ustadz? Ya. Selalu juga ada kajian Ustadz Azhar, Ustadz Seno, kemudian Ustadz Wandi, kemudian juga ada Ustadz yang lain, ya silahkan langsung dicek. Alhamdulillah video hari ini telah berakhir, dan untuk video kali ini saya tutup dengan salah satu ayat dalam surat Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Terima kasih, syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.